Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita awali pertemuan kita ini dengan senantiasa menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk selalu berada di atas ketaatan-ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan kehadiran kita pada kesempatan malam hari ini tercatat sebagai sebuah amalan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bernilai ibadah di sisinya dan tentunya mudah-mudahan menambah beratnya timbangan amal kebaikan kita kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita akan lanjutkan kajian tafsir juz amma kita, bagian ketiga dari surat An-Nazi'at. Bagian ketiga dari surat An-Nazi'at ini adalah ayat 27 sampai 33 insyaallah. Kita baca terlebih dahulu ayat-ayatnya. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. A antum ashaddu khalqan amis samaa banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa awtasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dhalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum. Antum ana ta utawi sira kabeh asaddu iku asaddu luwe angel apane khalqan penciptaane. Paham sedanten nggih basa Jawa? Karena sing paham konangan. Apakah kalian lebih berat penciptaannya? Amis sama utawa langit. Banaha wis bangun sapa Allah ing langit. Rafa'a ngluhurake sapa Allah, ndukurake sapa Allah, samkaha ing bangunane langit. Fasawwaha mongko nyempurnaake sapa Allah ing langit. Wa aqtasalan gawe peteng sapa Allah lailaha ing bengine langit. Wa akhrajalan ngetokake sapa Allah duhaha ing padange langit wal ardo lan bumi ba'da dzalika ing dalem sakwise mengkono-mengkono gawe langit dahaha. Dahaha niku nek cara Jawane jeber. Leres nggih? Dahan niku maknane jeber. Bahasa Indonesia ini apa? Menghamparkan, nggih. Cara Jawane
dahaha wis jeber sapa Allah ing langit, ing bumi. Akhraja wis ngetokake sapa Allah minha saking bumi, ma'aha ing banyune bumi, wa mar'aha lan tanduran-tandurane bumi, wal jibala lan gunung-gunung arsaha netepake ngokohake nguwatake sapa Allah ing gunung-gunung mataan krana aweh dadi enak lakum marang sira kabeh wali an'amikum lan kanggo kewan ternak sira kabeh. Niki nek kula riyen ngoten niku ngajine ngoten nggih. Terus dimaknani cara Jawa. Pun saniki bahasa Indonesiane. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan ayat-ayat kalau wau secara umum. Beliau mengatakan yaqulu ta'ala muhtajjan. Allah taala berfirman seraya berhujjah, seraya membantah, seraya mematahkan argumentasi ala mungkiril ba'si, orang-orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan, fi i'adatil khalqi ba'da bad'ihi, yaitu ketika Allah mengulangi proses penciptaan setelah Allah memulainya. Fi i'adati memulai proses penciptaan ba'da bad'ihi setelah memulainya. Karena memang orang-orang kafir Quraisy itu mereka mengingkari adanya hari kebangkitan. Bagi orang yang beriman, hari kebangkitan itu adalah suatu proses yang pasti akan dilalui dan menjadi sebuah faktor keimanan dari keimanan kita kepada hari akhir. Ketika kita mengimani amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, kita beriman kepada adanya hari akhir, maka di antara proses hari akhir itu ada tahapan-tahapannya, dan itu juga wajib kita imani. Salah satunya adalah adanya hari kebangkitan. Diawali dengan kematian, kemudian dia di alam kubur, di situ ada proses namanya fitnatul qabri. Ujian di alam kubur berupa pertanyaan. Yang mampu menjawab dengan Allah teguhkan hatinya, maka akan mendapatkan nikmat. Yang tidak bisa menjawab, orang-orang kafir, orang-orang munafik, maka disiksa pagi dan petang. Dan yang merasakan nikmat dan adab itu adalah ruh sekaligus jasad. Yang merasakan nikmat dan adab di alam kubur itu ruh sekaligus jasad. Kemudian setelah itu proses berikutnya adalah tiupan sangkakala yang pertama, kiamat, hancurnya alam semesta ini. Kemudian setelah itu disusul tiupan sangkakala yang kedua. Inilah yang disebut dengan al-ba'su wal hasyr, hari kebangkitan. Kemudian hasyr, hari pengumpulan. Setelah dibangkitkan dalam keadaan telanjang, belum bersunat, nyeker, maka mereka digiring menuju suatu tempat berkumpul, mulai Adam sampai manusia terakhir. Maka disitulah terjadinya nanti peristiwa syafaah. Nabi memberikan syafaat kepada seluruh makhluk agar segera diputuskan perkara mereka. Yang awalnya mereka datang kepada Adam, kemudian datang kepada Nuh, datang kepada Ibrahim, datang kepada Musa, datang kepada Isa, semuanya angkat tangan. Terakhir mereka datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau mengatakan analaha, analaha. Itu memang hak saya, itu hak saya. Lalu kemudian beliau sujud di hadapan Allah, kemudian beliau disuruh untuk mengangkat kepalanya dan diberi hak memberikan syafaat. Itulah syafaat udma, syafaat yang sangat agung untuk seluruh makhluk agar mereka segera diputuskan perkaranya. Lalu setelah terjadinya hari kebangkitan, hari pengumpulan mahsyar itu, maka kemudian terjadi hari perhitungan amalan. Setelah terjadinya hari penghitungan amalan, maka di situ kemudian ditegakkan mizan.
yaitu timbangan. Setelah timbangan, maka mereka kemudian digiring, khusus umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka akan melewati al-haud, melewati telaga yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun semua nabi rasul punya telaga, dan besar luas telaga masing-masing nabi dan rasul tergantung dari banyak sedikitnya umat mereka. Seorang nabi yang umatnya sedikit, telaganya lebih kecil. Tapi nabi yang umatnya besar seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, maka telaganya pun sangat luas. Lalu kemudian mereka melewati yang namanya as-sirat. Setelah as-sirat selesai, yang di neraka, yang di surga. Kemudian sampai adanya syafaat-syafaat dari masing-masing nabi rasul, kemudian orang-orang soleh, kemudian anak kepada bapaknya, sampai terakhir orang masuk surga, maka malaikat menyembelih yang namanya kematian. Inilah yang dijelaskan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi tentang tahapan-tahapan dari akhirat dalam kitab beliau Lum'atul I'tiqad. Nah, orang-orang kafir Quraisy mengingkari adanya hari kebangkitan, sehingga ayat ini menjadi hujjah, menjadi bantahan ya, tentang keyakinan atau anggapan mereka yang tidak percaya terhadap adanya hari kebangkitan. Maka ditanya, "Aantum onoto sira kabeh, apakah kalian asaddu luweh angel, lebih sulit apane khalqon penciptaane?" Niku nek ten cara Jawa jenenge tamyiz. Nggih. Nahwune tamyiz. Apane? Nah, ini biasa itu setelah ismu tafdhil. Apakah kalian yang lebih sulit penciptaannya? Ini adalah al-istifham li takriri imkanil ba'si. Ini adalah kalimat tanya dalam rangka untuk mengokohkan terjadinya hari kiamat. Li'annal musyrikina kadzdzabun nabiyya sallallahu alaihi wasallam bil ba'si. Kenapa? Karena orang-orang musyrik mereka mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam permasalahan adanya hari kebangkitan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat tentang adanya hari kebangkitan, maka mereka mendustakan, mereka tidak percaya. Seperti misalnya ucapan mereka dalam surat Yasin ayat 78, "May yuhyil idhama wa hiya ramim." Muhammad sapa sing nguripno belung-belung iki sing wis dadi napa? Debu, sing wis hancur. Siapa yang akan menghidupkan tulang-tulang ini padahal tulang ini sudah hancur? Maka di sini Allah Subhanahu wa taala membuat satu pertanyaan, "A antum asyaddu khalqan amis sama?" Apakah penciptaan kalian itu lebih sulit dibandingkan dengan langit? Suruh bandingkan. Kalau kalian itu ragu terhadap adanya hari kebangkitan, coba bandingkan proses penciptaan kalian dengan langit. Wal jawab maklumun. Jawabannya sudah bisa diketahui. Satu pertanyaan yang tidak usah dijawab, tapi justru Allah kemudian memberikan argumentasi, alasan, menggiring supaya jawaban itu mancep di hatinya. Kalau orang beriman tidak perlu argumentasi macam-macam. Ketika Allah mengatakan a'antum asyaddu khalqan amis sama, apakah kalian merasa bahwa penciptaan kalian lebih sulit daripada langit? Jawabannya pasti bagi Allah tidak ada yang sulit. Secara zahir, dengan melihat bentuk manusia dengan langit, maka tentu lebih sulit langit.
Kenapa kalian meragukan kalau Allah mengembalikan proses penciptaan setelah kalian mati? Secara logika, tiang niku mereproduksi niku lebih napa? Lebih mudah daripada memproduksi yang pertama. Yang niku nek wis ana gawe, mungkin gawe maneh gampang, cara rusak gawe maneh gampang, persis barang. Tapi ketika awal penciptaan niku angel. Apa maneh wong sing seneng niru nggih. Amati, tiru, wah dimodifikasi titik-titik. ATM nggih. Amati, tiru, modifikasi. Nggih. Niki nek guru-guru wis hafal ngoten niku. Ana sing ATP dudu ATM, amati, tiru, pelek. Wis ora usah dimodifikasi. Amati, tiru, pelek. Antum ayyuhan nas, kata Ibnu Katsir. Apakah kalian wahai manusia asyaddu khalqan amis sama, yakni balis sama'u asyaddu khalqan minkum. Bahkan langit itu lebih asyaddu khalqan, lebih dahsyat penciptaannya minkum daripada kalian wahai manusia. Sebagaimana firman Allah Ta'ala yang lain di dalam surat Ghafir ayat yang ke-57, la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Sungguh penciptaan langit dan bumi lebih besar ya daripada penciptaan manusia. Penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia. Begitu pula firman Allah Ta'ala dalam surat Yasin ayat 81. Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mislahum bala wa huwal khallaqul alim. Bukankah zat yang telah menciptakan langit dan bumi kuasa untuk menciptakan yang semisal mereka? Tentu, dan ia maha pencipta lagi maha mengetahui. Kalau ada zat yang bisa menciptakan langit dan bumi, maka tentu lebih mudah untuk menciptakan makhluk yang tingkat kerumitannya di bawah langit dan bumi, yaitu manusia. Dan Allah Al-Khallaq, maha pencipta. Kemudian Banaha ini artinya Allah membangunnya. Dari sisi qiraah, sebagian ulama mengatakan bahwa hadhil jumlah la tata'allaqu billati qablaha. Kata banaha ini tidak ada hubungan dengan kalimat sebelumnya. Sehingga walihada, karena inilah yang bagi lil qari, sudah selayaknya bagi pembaca idza qara'a an yaqifa ala qaulihi amis sama. Kalau membaca hendaknya berhenti pada kata amis sama. A antum asyaddu khalqan amis sama. Berhenti di situ. Kemudian banaha. Ini sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa banaha tidak ada hubungannya dengan jumlah atau kalimat sebelumnya, sehingga ketika tidak ada hubungannya, maka supaya terpisah, maka waqaf sebelum banaha. A antum asyaddu khalqan amis sama. Ada yang pegang mushaf? Ada tandanya enggak amis sama? Jim. Berarti jim itu artinya apa? Mushaf yang lain. Kang mushaf? Android, Jim.
Quran Android jim ya. Jim itu artinya apa? Ya juzu al-wukuf, boleh berhenti, atau jaiz, boleh berhenti. Nah, karena tidak ada hubungannya kata sebagian ulama tafsir dengan kalimat sebelumnya, maka berhenti di situ. Ya, antum asaddu khalqan amis sama. Dan banaha ini adalah dalam bahasa Arab disebut jumlah istinafiyah, kalimat yang di awal dibaca, tidak diteruskan, tidak diwasolkan. Ya. Tujuannya apa? Libayani adhamatis sama, untuk menunjukkan keagungan langit itu. Ibnu Katsir mengatakan bahwa banaha ini, ya, bana itu artinya membangun. Berarti Allah telah membangun langit itu. Fassarahu biqauli, ditafsiri langsung oleh firman Allah sendiri seterusnya, rafa'a samkaha. Yang dimaksud dengan membangun langit itu apa? Rafa'a, ndukurake, jumenengake, samkaha, junjungake maksudnya. Rafa'a, junjungake, nggih, utawi meninggikan, ndukurake, samkaha. Samkaha niki bangunane langit. Fasawwaha, lalu Allah menyempurnakannya. Ai ja'alaha aliyatal bina, Allah menjadikan langit itu bangunan yang tinggi. Ba'idatal fana, jauh penampakannya. Mustawiyatal arja, kemudian serasi, lurus sisi-sisinya. Mukallalatan bil kawakib fil lailatid dhulma, kemudian dihiasi dengan bintang-bintang di malam yang gelap. Jadi makna fasawwaha artinya adalah Allah menjadikan tinggi bangunannya. Langit yang kita lihat ini namanya as-sama'ud dunya. Ad-dunya artinya rendah, berarti langit yang terendah. Itu langit tingkat pertama yang bisa kita lihat. Bisa kita lihat tapi tidak bisa kita jangkau. Manusia tidak bisa jangkau. Langit itu ketok tapi adoh. Kan goyanane ngoten ya. Ana tukang becak nggih. Ketok mamrono ngene. Ternyata mahal ongkosnya. Diprotes kali sing numpak becak. Mas wong ketok ya kok lewarang sih. Kan cedhek wong ketok. Dijawab, langit ya ketok, tapi adoh. Bahasane ngoten. Jadi langit yang kita lihat ini adalah langit tingkat pertama. Ternyata itu bisa ditempuh oleh Rasulullah SAW dalam waktu dengan 7 tingkat langit itu semalam saja. Maka sudah dimensinya sudah lain. Kecepatan yang beliau miliki sudah kecepatan para malaikat. Malaikat Jibril itu satu hari sama dengan 50.000 tahun. Fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Ta'rujul malaikatu warruhu fiha fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Surat Al-Ma'arij. 50.000 tahun perjalanan malaikat sehari itu. Nah, Nabi ditempuh. Makanya Nabi itu tidak sama Rasulullah dengan Nabi Isa. Nabi Isa itu ketika diangkat itu ditidurkan oleh Allah. Gak kuat, fisiknya tidak kuat. Makanya ketika inni mutawaffika, aku mewafatkanmu Isa, itu artinya wafatu yaumin, wafatu naumin, wafat kondisi tidur. Jadi nggak sadar Nabi Isa, nggak bisa melihat.
Beda dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau dalam kondisi terjaga. Jadi makomnya sudah berbeda. Nah, langit tingkat pertama dengan langit tingkat kedua itu disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada jaraknya, dan jarak itu zaman dahulu biasa diukur dengan perjalanan. Konversinya konversi perjalanan. Seperti misalnya jarak qashar itu perjalanan sehari semalam. Ini kira-kira ya wong 80 kilo atau 85 kilo. Nek wong mlaku biasa nggih niku ketika safar nggih sehari semalam iku 85 kilo. Nah, itu kata Nabi, jarak langit pertama dengan langit kedua pinten jarak perjalanan? Nanti mireng 500 tahun perjalanan. Berarti nek pitung sap langit, berarti nggih 3.500 tahun perjalanan. Oleh Nabi hanya semalam saja. Beliau sudah salat subuh di Masjidil Aqsa. Nah, antum asaddu khalqan amis sama? Apakah kalian lebih berat penciptaannya dibandingkan langit? Lihat langit, rabbanaha, Allah membangunnya. Rafa'a samkaha, Allah tinggikan bangunannya. Fasawwa, kemudian Allah sempurnakan. Dan langit itu kita lihat tidak ada tiangnya. Tidak ada tiangnya, tidak ada cagaknya. Tetapi berdiri kokoh. Namun kalau sudah terjadi hari kiamat, akan terjadi benturan dan langit itu akan Allah gulung. Yauma natwis samaa katoyis sijilli lil kutub. Hari di mana kami gulung langit itu seperti kami menggulung kertas untuk dijadikan jilitan, maksudnya seperti kitab, digulung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ya ikut membaca perkembangan ya dunia sains, khususnya yang mempelajari tentang alam semesta ini, maka ternyata alam semesta ini semakin berkembang. Di langit itu yang kelihatan itu tidak bisa tersentuh. Di pojokane raro. Endi ya pojokane langit? Tepinya langit itu di mana? Padahal nanti ketika kali kiamat, malaikat itu wal malaku ala arjaiha wa yahmilu arsya rabbika yauma idin samaniyah. Malaikat itu nanti ada di tepi-tepinya langit. Manusia tidak bisa. Tapi memang ditantang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfuduna illa bisultan. Silakan kalian mau mengeksplor, bahasa sekarang ya, langit dan bumi ini, silakan. Tapi tidak akan bisa kecuali dengan ada kata yang namanya sultan, kekuatan. Ya, maksudnya alat yang bisa kalian buat. Jadi dunia angkasa itu masya Allah. Kita itu di bumi adalah gugusan bintang dari sebuah galaksi. Ngerti nggih? Jeling nggih. Galaksi kan macam-macam, ya. Galaksi itu adalah gugusan bintang-bintang, jumlah ini miliatan. Kita ada pada salah satu gugusan bintang yang jumlahnya miliatan itu. Ini dijenengno galaksi napa? Bima Sakti, enten Andromeda, enten macam-macam. Itu beberapa galaksi saja yang ditemukan oleh para ilmuwan, belum lagi yang lainnya. Jadi kita ternyata sangat kecil.
sangat amat kecil. Maka kalau sudah seperti itu tentu tidak bahasa Jawa ini gak tember-tember maksudnya. Allah menciptakan langit. Kemudian ayat berikutnya wa aghtasha lailaha. Allah adlama aghtasha adlama. Lailaha menjadikan malamnya itu gelap. Menjadikan malamnya gelap. Wa akhraja duhaha, dan kemudian Allah mengeluarkan waktu siangnya yang terang. Kata Ibnu Katsir, ay ja'ala lailaha mudliman aswad halikan. Allah menjadikan malamnya gelap hitam pekat. Wa naharaha mudian musyriqan nayyiran wadihan, dan menjadikan siangnya terang benderang dan jelas. Masalah gelap terang itu kan dialami oleh perbedaan tempat. Tetapi secara umum bahwa mereka bumi ini ya, dan berada di atas langit ini mengalami masa malam yang gelap dan juga siang yang terang. Kenapa? Karena salah satu benda langit ada yang namanya matahari. Ada benda langit yang namanya matahari. Nah, ini orang-orang Quraisy Mekah itu diajak mikir. Jadi diajak belajar ilmu tentang astronomi. Nek gak percaya terjadinya hari kebangkitan, lho deloken langit sing kaya ngono. Kemudian setelah langit berlaku, berikutnya bumi. Sing kok nggoni saiki iku mang sing ndukurmu saiki sing kok nggoni. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Kemudian bumi setelah itu dahaha, niku wau dijeber kare Allah. Dihamparkan. Lho, berarti bentuke bumi gak bunder. Dadi ngono maneh nggih. Wis mulek ae nggih perdebatane. Bumi datar sampai bumi bulat. Kira-kira milih pundi jenengan setuju pundi? Bumi datar atau bumi bulat? Nek dihamparkan dijeber, ini kan gak bunder nggih. Tapi nek jeberane niku wau Allah mbok tower iso dadi bunder niku. Iso dadi bunder. Nggih. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya, ketika mengomentari tentang masalah bentuk bumi ini, maka beliau membenarkan para ilmuwan yang saat itu walaupun mereka bukan seorang muslim. Kalau kita dulu pernah tahu namanya siapa yang bumi bulat sampai dibunuh pihak gereja itu? Galileo ya? Iya bener ya? Galileo. Apalagi kemudian sampai yang menjadi pusat tata surya itu juga jadi polemik. Kalau kita belajar pusat tata surya niku napa? Matahari nggih. Teori napa jenenge? Waduh, belajar IPA maneh rek. Heliosentris nggih ya. Heliosentris itu menjadikan bahwa pusat tata surya nggih, itu ada di matahari. Sehingga kemudian urutannya Merkurius, Venus, Bumi, Mars dan seterusnya sampai napa? Pluto gak termasuk nggih, gak dianggap pisan. Lalu kemudian muncul ya bahwa sebenarnya yang menjadi pusat tata surya itu bukan matahari tapi bumi. Di dalam surat Yasin disebutkan wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Matahari itu beredar di garis edarnya. Terus kemudian ada kullun fi falaki yasbahun.
Setiap benda langit itu fi falakin, di dalam garis edarnya itu beredar ya, sebetulnya berenang, ngelangi. Jadi kan nek lomba renang kan ono apa nih? Ono batese nggih, gak oleh nyelwenteng ngono ya dis. Benda langit juga begitu. Nah, cuman mereka itu mengitari apa? Kullun fi falaki yasbahu. Kalau guru saya dulu di Wajak itu yang jadi pusat tata surya itu bumi. Yang menjadi pusat surya bumi, bukan matahari. Jadi teorinya pakai teori geosentris. Teori yang sebelum muncul heliosentris. Ya. Jadi urutannya akhirnya matahari, baru Merkurius, Mars, bumi ada di tengah-tengah. Tapi kata guru saya, ini laisa minal i'tiqad, bukan termasuk bagian dari akidah. Kenapa? Karena sudah penafsiran. Ayatnya begitu, nanti ditafsirkan macam-macam. Ada yang ini matahari, ini bumi. Ya, tapi karena tidak ada nas yang sharih. Baik, kembali kepada tadi bumi, wal ardo ba'da dzalika dakhaha. Setelah Allah itu menciptakan langit, kemudian wal ardo ba'da dzalika, bumi setelah itu dakhaha, dijeber oleh Allah, dihamparkan. Makanya seperti firosh wassama abinaa. Firosh niku napa artine? Karpet. Artine kloso. Karpet niku dijeber, dihamparkan. Akhraja minha ma'aha. Akhraja wis ngetokaken mengeluarkan minha saking bumi nggih ma'aha ing banyune. Wa mar'aha lan tanduran-tandurane. Ini menunjukkan bahwa ya, bumi itu diciptakan setelah bumi itu diciptakan sebelum langit, tapi dikeluarkan airnya, tumbuh-tumbuhannya setelah proses penciptaan langit selesai. Setelah proses penciptaan langit selesai. Maka di sini Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan ya. Wa qad taqaddama fi surati Hamim As-Sajdah annal arda khuliqat qabla as-sama, bahwa bumi itu diciptakan sebelum langit. Jadi sudah ada bumi ini sebelum langit. Walakin innama tuhiyat ba'da khalqis sama, tetapi dihamparkan bumi ini setelah proses penciptaan langit selesai. Bimakna annahu akhraja, maknanya Allah mengeluarkan makana fiha bil quwwah ilal fi'l, apa yang ada di dalamnya tadi seperti air, kemudian tanaman-tanaman, termasuk juga gunung-gunung ditancapkan, itu setelah proses penciptaan langit selesai. Langit dan bumi itu lebih lama mana proses penciptaannya? Dan surat Al-Baqarah, luwih suwe pundi Allah niku ngeramut menciptakan langit dan bumi? Lebih lama bumi. Allah menciptakan langit dan bumi itu 6 hari fi sittati ayamin, ya kan? 6 hari ini dibagi dalam 2 masa, 2 waktu. Kemudian 2 hari adalah langit, kemudian bumi fi arbaati ayamin sawa'al lisailin, 4 hari itu untuk bumi. Ini tempat yang Allah siapkan sing kanggo jenenge menungso. Ini ku ternyata diolah, ternyata diciptakan oleh Allah dengan diberikan, diisi segala macam kebutuhan untuk manusia dan hewan ternaknya, itu 4 hari. 4 hari ya indallah, di sisi Allah. Langit yang sedemikian itu cuman 2 hari. Cuman 2 hari. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Di dalam surat Fussilat, Allah Subhanahu wa taala dengan jelas menyebutkan, Qul a innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmaini
wa taj'aluna lahu andada dzalika rabbul alamin wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'an lis-sa'ilin. Summa stawa ila samai wa hiya dukhanun faqala laha walil ardi tiha tau'an aw karha qalata ataina ta'i'in faqadahunna sab'a samawatin fi yaumain. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi ini dalam 2 masa. Dalam 6 hari, 2 masa 6 hari. Yang 4 hari adalah untuk bumi, yang 2 hari untuk langit. Tetapi ketika Allah menciptakan, maka bumi inilah yang lebih dulu Allah ciptakan. Cuman masih dalam bentuk mentahan bahasa kita. Belum ada fasilitas di situ. Kemudian Allah menciptakan langit. Karena itu disebutkan dalam surat Fussilat tadi, summastawa ilas sama. Setelah Allah menciptakan bumi, Allah kemudian istawa ilas sama. Wahiyya dukhanun, langit saat itu masih berupa asap. Makanya ada teori kabut nebula. Jadi ini Bapak permintaan langit alam semesta itu awalnya dari kabut. Awalnya dari kabut. Adapun benda-benda langit itu yang ada itu berdasarkan adanya benturan yang besar, sehingga muncrat-muncrat kok dadi bumi, dadi apa sing dikenal kali teori Big Bang. Wah, ini teori ini wong kafir ini. Ya, teori ini wong kafir. Mereka mencoba cocok logi, ya, cocok logi dengan Al-Quran. Ya, hakikatnya hanya Allah yang tahu. Kadang-kadang mereka juga ketika cocok logi dirasa cocok, mereka mendapatkan hidayah juga, bahwa ternyata Al-Quran sudah berbicara tentang bagaimana proses penciptaan alam semesta itu. Orang yang beriman, ora mikir ngono wis. Pokoke Allah gawe ya wis percaya kan ngoten tok. Kalaupun ada teori-teori, karena teori itu selalu berkembang kan. Yo gak nek ana teori mana ya. Berarti sing dhisik kaya apa sing wis diyakini. Nah. Maka dari situlah kemudian disimpulkan para ulama, fal ardu makhluqah min qablis sama. Maka bumi itu diciptakan sebelum langit. Nah, setelah Allah akhraja minha ma'aha, airnya dikeluarkan, wa mar'aha, dan tumbuhan-tumbuhannya. Ya. Kemudian wal jibala arsaha, gunungnya yang kemudian Allah tancapkan. Ai qarraraha, Allah tancapkan, wa asbataha wa akkadaha, Allah kuatkan, fi amakiniha, di tempatnya. Allah kemudian taruh gunung-gunung ditancapkan itu, ya. Wa huwal hakimul alim ar-rauf bi khalqihi ar-rahim. Allah itu maha al-hakim. Al-hakim niku ngenten. Jenengan nutup lawang, gak ono suarane, cek. Ngenten iki. Pokoke nutup terus sempurna. Itu namanya al-hakim, membuat, meletakkan sesuatu dengan sesempurna mungkin. Tutupan lawang jeriat, itu bukan al-hakim. Cara bahasa ya, jadi ngawut. Al-hakim itu kalau secara bahasa mananya maha bijaksana. Artinya apa? Seluruh makhluk yang diciptakan itu sempurna dan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Makanya alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Al-alim, Allah maha mengetahui. Ar-rauf, Allah maha penyantun. Bi khalqihi, terhadap makhluknya. Ar-rahim, maha penyayang. Supaya napa? Nek dikei gunung, bumi niku gak goncang. Ini tanda rahmah Allah Subhanahu wa taala. Wal jibala autada, ya.
gunung niku dadi napa? Dadi patek. Oh, patek. Napa patek itu? Asu. Patek. Patek niku napa? Napa nggih? Hah? Pasak bahasa Indonesiane nggih. Bahasa Jawane patek. Nah, cuma nek bahasa Madurane patek ya patek celeng. Ya dadi kere. Jenengan nek masang supaya untuk kuat dikei napa? Dikei patek ya. Wal jibala autata, dan gunung-gunung sebagai pasaknya. Temriki wal jibala arsaha, gunung-gunung taruh. Dadi mboten kok waduh nek gunung garai meledos. Garai musibah. Karena gunung lah enak loh. Justru gunung itu fungsinya adalah untuk mengukuhkan bumi. Jadi pateke bumi cegah goyang. Makanya kalau sampai pateke ucul, wah berarti bumi ini apa namanya akan lebih mudah untuk tergoncang. Imam Ahmad ini meriwayatkan sebuah hadis ya tentang makhluk Allah yang terkuat, enten. Saking Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamma khalaqallahu al-arda ju'ilat tamitu. Ketika Allah menciptakan bumi, maka bumi ini dalam kondisi apa? Goyang. Fa khalaqal jibala. Maka Allah kemudian menciptakan gunung-gunung. Fa'alqaha 'alaiha, lalu Allah melemparkan atau menancapkan 'alaiha ing atase ning ndukure bumi niku wau. Fastaqarrat, maka bumi itu menjadi diam. Fata'ajjabatil malaika, malaikat takjub. Malaikat takjub. Bertanya, man khalaqal jibala? Fata'ajjabatil malaikatu min khalqil jibal. Maka malaikat takjub dari proses penciptaan gunung itu. Faqalat, terus kemudian bertanya, ya Rabb, wahai Tuhanku, fahal min khalqika syai'un asyaddu minal jibal. Bumi sing asale goyang-goyang, begitu ditancapkan gunung kok iso mandek, kok iso meneng. Malaikat takon, Gusti, enten apa makhluk jenengan sing luwih hebat teko gunung? Gunung waktu dianggap hebat kenapa? Sing asale bumi goncang dincepi ngono wis langsung meneng. Siapa makhlukmu yang lebih hebat dari gunung? Allah menjawab, "Na'am, ada." Qalat, jawabannya apa? Al-hadid. Yang lebih hebat dari gunung adalah besi. Qalat ya Rabb, malaikat takon maneh, "Fahal min khalqika syai'un asaddu minal hadid?" Apa ada makhluk panjenengan yang lebih hebat daripada besi? Qala na'am, ono iya. Kira-kira jawabannya apa? Napa? Matur besi, Pak. Gunung, besi, terus nanti api. Api. Wah, takon mana malaikat? Fahal min khalqika syai'un asaddu minan nar? Yang lebih hebat ya Rabb dari api. Napa kira-kira? Sekarang ditenger nih. Banyu, terus banyu. Alma. Takon maneh. Nah, pertanyaan niki. Fahal min khalqika syai'un asaddu minal ma? Apakah ada makhluk yang lebih hebat dari air? Qala, ayo napa jawabane? Ayo mari banyu apa? Napa? Ar-rih, angin. Angin. Qalat ya Rabb, fahal min khalqika syai'un asaddu minar rih? Napa enten sing lebih hebat dari makhlukmu yang bernama angin itu? Qala na'am. Jawabannya napa? Terakhir niki. Terakhir napa? Ibnu Adam, menungso, anak Adam. Kemudian ada terusannya, yatasaddaqu biyaminihi yukhfiha min shimalihi. Anak Adam ku luwih hebat. Hebatnya apa? Tangan tengen sedekah, tangan kiwa gak eruh.
Tangan tengen sedekah, tangan kiwa garuk. Itu dari sisi kehebatannya manusia itu. Tapi dari sisi yang lain akhirnya ada tafsir isyari, tafsir isyarah. Kenapa manusia jauh lebih hebat daripada tadi semuanya? Karena manusia bisa menaklukkan itu semua. Gunung bisa ditaklukno, dikeruk Pak. Dikeruk tadi gunung entek ilang. Mau dikonversi dadekno napa? Macam-macam. Wonten terus mari gunung mau napa? Besi nggih ya? Wah, besi. Geni bisa dikuasai. Wonten terus angin, banyu nggih. Wonten terus angin. Kemudian mata allakum wali an'amikum. Nek wis ngonten niku satu-satunya tempat yang paling mataan, enak, nyaman niku ndek bumi. Kangge sinten? Lakum kanggo awakmu sira kabeh menungso, wali an'amikum lan kanggo raja kayamu, kanggo kewan ternakmu. Mangkane gak usah golek-golek tempat urip sakliyane ndek bumi, gak iso. Mau nyer nanti kira-kira gini saliyane bumi sing ada sumber kehidupan. Lho terus mronone iku lho numpak apa? Wong pira sing iso mrono? Kan aneh-aneh menungso niku. Biayane meneliti triliunan, kurang mesti iso tinggo. Wis gak iso tinggo. Maka bumi adalah mata'al lakum wali an'amikum, nyaman, enak. Aidahal ardo fa anba'a uyunaha, Allah hamparkan bumi nggih. Hamparkan niku ya iso dilewati enak, ngoten nggih. Tapi yo kadang ana sing rontok dukur. Wa adhara maknunaha, Allah menampakkan maknun, kandungan-kandungannya, sumber daya alamnya. Sumber daya alamnya. Wa ajra anharaha, Allah mengalirkan gunung-gunungnya, sungai-sungainya. Kadang-kadang enten legenda niku napa? Cerita mitos kali iki biyen niku asale ula. Ula mlaku, akhire meliuk-meliuk, akhire kan dadi kaya ula. Akhire dadi kali. Tidak ada bukti scientific, bukti sainsnya menunjukkan bahwa itu dulu asalnya gubetane ula. Kalau di sini ayatnya ajro anharoha, Allah sendiri yang mengalirkan sungai-sungainya. Walaupun ada saja sungai yang terbentuk dari derasnya aliran air, akhirnya terbentuk sungai yang benar. Itu Allah sendiri yang memproses seperti itu. Wa ambata zuru'aha, Allah kemudian menumbuhkan tanaman teman-temannya, wa asjaroha, pohon-pohonnya, wa samaraha, buah-buahnya, ya, lengkap yang dibutuhkan manusia itu. Wa sabbata jibala, Allah mengokohkan gunung-gunungnya, litastaqirra bi ahliya, supaya penghuninya itu gak banyak goncang. Wa yukirru qararaha, kullu dzalika mata'an li khalqihi, semua itu adalah nyaman bagi makhluknya. Walima yahtajuna ilai, dan apa yang mereka butuhkan, minal an'am, berupa hewan ternak, allati ya'kulunaha, hewan ternakmu iso urip di bumi, terus hewan ternakmu bisa kamu konsumsi. Wa yarkabunaha, bukan cuma dikonsumsi saja, tetapi tetapi bisa digunakan untuk kendaraan. Muddata ihtiyajihim, sepanjang kebutuhan mereka, ilaiha, kepadanya, fi hadhihi dar, di bumi ini, ila an yantahiyal amat, sampai berakhir hari kiamat, wayang qadil ajal, dan sudah berakhir ajal. Makanya setelah ini ngomong tentang kiamat, fa idza ja'atit tammatul kubro, masih mari enak-enak menikmati ilingo, setelah itu hari kiamat. Ini bagian terakhir dari surat An-Nazi'at nanti. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan semakin
menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga terhadap adanya hari kebangkitan, dan semua itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.